adik-adik, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar bersama tentang matematika kelas 5. Yuk kita simak bersama. Adik-adik, sekarang kita akan belajar tentang bangun ruang balok. Apa saja sih yang akan kita pelajari kali ini? Yang pertama yaitu ciri-ciri balok. Yang kedua, bagian-bagian balok. Yang ketiga, jaring-jaring balok. Yang keempat, luas permukaan balok. Yang kelima, volume balok. Dan yang keenam adalah pembahasan soal. Apa sih ciri-ciri balok? Terlebih dahulu kita ilustrasikan gambar balok sebagai berikut ya adik-adik. Ciri-ciri balok yang pertama yaitu mempunyai 6 buah sisi berbentuk persegi panjang. Yang kedua, mempunyai 8 titik sudut. Yang ketiga, mempunyai 12 rusuk yang terdiri dari 4 rusuk panjang, 4 rusuk lebar, dan 4 rusuk tinggi. Yang keempat, mempunyai 12 diagonal sisi yang terdiri dari 3 kelompok diagonal sisi sama panjang. Yang kelima, mempunyai 4 diagonal ruang yang sama panjang. Yang keenam, semua sudutnya siku-siku. Selanjutnya, kita akan menelaah bagian-bagian balok. Terlebih dahulu, adik-adik perhatikan ya, balok A, B, C, D, E, F, G, H berikut ini. Nah, bagian-bagian baloknya yaitu rusuknya jumlahnya ada 12, yaitu AB, BC, CD, AD, AE, BF, CG, DH, EF, FG, GH, dan juga EH. Selanjutnya, bagian balok yang kedua yaitu sisi atau bidang. Jumlahnya ada 6, yaitu ABCD, EFGH, ABFE, DCGH, BCGF, dan ADHE. Titik sudutnya ada 8, yaitu titik A, B, C, D, E, F, G, H. Selanjutnya, diagonal sisinya ada 12 ya adik-adik, yaitu AF, EB, DG, HC, AC, BD, EG, HF, BG, CF, AH, dan juga DE. Diagonal ruangnya ada 4, yaitu AG, HB, EC, dan DF. Selanjutnya yang terakhir yaitu bidang diagonalnya ada 6, yaitu ABGH, DCFE, AEGC, BFHD, BCHE, dan juga ADGF. Selanjutnya, kita akan belajar tentang jaring-jaring balok nih adik-adik. Apa sih jaring-jaring? Jaring-jaring merupakan gabungan dari bangun datar yang menyusun sebuah bangun ruang. Nah, kita bisa gambarkan contoh dari jaring-jaring balok sebagai berikut ya. Selanjutnya, kita akan mencari rumus. Selanjutnya, adik-adik, kita akan mencari luas permukaan balok dan juga volume balok. Terlebih dahulu, kita ilustrasikan gambar bangun ruang balok dengan P itu panjang, L itu lebar, dan T itu tinggi. Rumus dari luas permukaan balok yaitu 2 dikalikan panjang dikali lebar, ditambah lebar dikali tinggi, ditambah panjang dikali tinggi. Selanjutnya, rumus dari volume balok yaitu panjang dikali lebar dikali tinggi. Nah, bagaimana adik-adik? Sudah paham tentang materinya belum? Untuk mengasah kemampuan adik-adik, yuk kita bahas soal bersama. Nah, adik-adik, kita akan mengerjakan soal berikut ya. Di dalam soal tersebut, adik-adik diminta untuk mencari volume air yang diisi oleh Rudy. Terlebih dahulu, kita akan analisis apa saja sih yang diketahui di dalam soal. Ternyata diketahui bahwa panjang akuarium itu adalah 35 cm. Selanjutnya,
lebar akuarium yaitu 15 cm. Nah, di dalam soal diketahui juga Rudi mengisi akuarium dengan ketinggian air 20 cm. Artinya, tingginya yaitu 20 cm. Nah, adik-adik harus ingat bahwa volume dari balok, karena akuariumnya ini berbentuk balok, itu rumusnya adalah volume air itu sama dengan volume balok, yaitu panjang dikali lebar dikali tinggi. Nah, tinggal kita masukkan nilai yang sudah diketahui ya adik-adik. Panjangnya yaitu 35, lebarnya yaitu 15, dan tingginya yaitu 20. Jadi, 35 dikali 15 dikali 20. Hasilnya adalah 10.500 cm kubik. Jangan lupa satuannya ya adik-adik. Jadi, jawaban yang tepat adalah 10.500 cm kubik. Gimana? Mudah kan? Yuk kita lanjut ke soal berikutnya. Adik-adik, ini soal yang kedua ya. Di dalam soal, adik-adik diminta untuk mencari berapa tinggi balok tersebut. Terlebih dahulu, kita akan analisis apa saja sih yang diketahui dari soal. Diketahui bahwa V sama dengan volume itu 2.800 cm kubik. Selanjutnya, P sama dengan panjang balok maksudnya yaitu 35 cm. Dan L sama dengan lebar itu 5 cm. Di sini kita akan mencari nilai dari T. Adik-adik harus ingat bahwa rumus dari volume balok yaitu P dikali L dikali T. Tinggal kita masukkan nilai yang sudah diketahui tadi adik-adik. V-nya yaitu 2.800, P-nya yaitu 35, L-nya yaitu 5, kita cari nilai T. Jadi, 2.800 sama dengan 35 dikali 5 dikali T. Nah, kita hitung di ruas kanan, 35 dikali 5 itu hasilnya adalah 175. Jadi, 2.800 sama dengan 175 dikali T. Karena kita ingin mencari nilai T, maka kita akan bagi kedua ruas dengan 175. Sehingga 2.800 per 175 sama dengan 175 dikali T per 175. Jadi, kita dapatkan, kita hitung di ruas kiri, 2.800 dibagi 175 itu hasilnya adalah 16. Di ruas kanan, 175 dikali T dibagi 175 itu hasilnya adalah T. Sehingga menjadi 16 sama dengan T. Atau tinggi baloknya yaitu 16 cm. Jadi, tinggi balok pada soal tersebut adalah 16 cm. Gimana nih? Mudah kan ya? Yuk kita lanjut ke soal terakhir ya. Terdapat soal sebuah kardus berbentuk balok tersusun oleh 90 kubus kecil berukuran sama. Panjang rusuk setiap kubus kecil yaitu 6 cm. Nah, adik-adik diminta untuk mencari volume balok yang terbentuk. Seperti pada soal-soal sebelumnya, kita akan analisis apa saja sih yang diketahui di dalam soal. Ternyata diketahui bahwa banyak kubus kecil yaitu 90. Selanjutnya, kita misalkan R sama dengan panjang kubus kecil itu sama dengan 6 cm. Kita akan mencari volume balok karena volume balok tersebut atau volume kardus ini tersusun dari kubus-kubus kecil yang berjumlah 90. Jadi, rumus volume balok itu sama dengan banyak kubus kecil dikali volume kubus. Kita tahu bahwa volume kubus yaitu R pangkat 3. Tinggal kita masukkan saja 90 dikali R pangkat 3. R-nya yaitu 6 menjadi 90 dikali 6 pangkat 3. Nah, 6 pangkat 3 itu hasilnya adalah 216. Jadi, adik-adik dapat tuliskan 90 dikali 216. Jika adik-adik hitung, hasilnya adalah 19.440 cm kubik.
Jadi volume balok yang terbentuk adalah 19.440 cm kubik. Sekian dulu ya pembahasan kita kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Tetap semangat belajarnya ya adik-adik. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya.